Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, kita masih berada di pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2 SD. Dan ini merupakan pelajaran yang keempat dengan topik yaitu saling menolong dalam keluarga bagian yang kedua. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menceritakan kisah Alkitab tentang menolong orang tua. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh menolong anggota keluarga di rumah. Yang ketiga, menunjukkan sikap saling menolong dalam keluarga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bernyanyi. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita masuk di pembahasan kita, yaitu tentang menceritakan kembali. Apa yang diceritakan kembali? Terus ceritakan kembali untuk materi yang lalu, yang Pak Guru sudah jelaskan tentang firman Tuhan, yaitu Yesus membantu perkawinan yang ada di Kana. Di sana Tuhan Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Nah, ini hanya menceritakan kembali, ya, sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar ini? Ya, benar. Anggur di pesta perkawinan di Kana sudah habis. Nah, di sini ada seorang pelayan yang melihat tempayan yang sudah kosong. Ternyata masih banyak orang, tapi anggur untuk diminum di pesta itu sudah habis. Nah, selanjutnya, gambar berikut ini kira-kira apa yang terjadi pada gambar berikut ini? Ya, benar. Di sini Maria, ibu Yesus, meminta bantuan kepada Yesus karena anggur sudah habis. Ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini apa yang terjadi pada gambar ini? Ya, benar. Di sini Yesus menyuruh pelayan untuk mengisi tempayan yang kosong dengan air hingga penuh. Ketika mereka mengisinya sampai penuh, tiba-tiba ketika mereka melihat isi dalam tempayan itu sudah bukan air lagi tetapi anggur. Wah, luar biasa. Ini Tuhan menolong mereka dan Tuhan membuat mujizat yang luar biasa, air menjadi anggur. Ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan mencocokkan gambar. Di sini ada anak yang sedang memegang keranjang yang berisi telur. Ada bapak yang sedang memajang foto, ibu yang sedang mencuci piring, ayah dan ibu sedang memelihara ayam, bapak dan ibu sedang menanam bunga, ibu yang sedang membuat kue, anak yang sedang memegang alat, ya, bahan ya, untuk memaku dan sebagainya. Yang berikutnya anak yang sedang membawa piring, anak yang sedang memberi makan ayam, dan
Ini ada dua orang anak yang satu membawa air dan membawa bunga. Nah, kita cocokkan mana yang pas. Ya, untuk gambar yang pertama ini, kira-kira anak ini sedang membawa keranjang telur. Kira-kira cocoknya di mana? Pasnya di mana? Di gambar di sebelah kanan itu pada gambar nomor berapa? Ya, benar. Pada gambar nomor 3. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh Arapana ini. Jadi dia membawa telur untuk membantu ibunya sedang membuat kue. Yang kedua cocoknya di sebelah kanan gambar nomor urut berapa ya? Ya, benar. Gambar nomor 4. Ibunya sedang mencuci piring dan anaknya sedang membawakan piring ya untuk dicuci. Ya, sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Arapana itu. Selanjutnya gambar yang ketiga ini bapak dan ibu sedang menanam bunga. Yang sebelah kanan ini gambar yang cocok, yang pas nomor berapa? Ya, nomor 5. Ya, benar. Sama dengan apa yang ditunjukkan oleh Arapana ini bahwa dua orang anak ini satu memegang ember yang berisi air dan satu memegang bunga. Mereka membantu ayah dan ibunya memegang bunga. Nah, gambar yang keempat ini yang cocok, yang di sebelah kanan gambar nomor urut berapa? Ya, 1 benar. Karena dia membantu ayahnya yang sedang memajang foto keluarga. Sama dengan yang ditunjukkan oleh Arapana ini. Yang terakhir gambar 5 tentu yang tersisa, yaitu gambar nomor urut 2 di sebelah kanan. Yaitu anak ini sedang memberi makan karena ayah dan ibunya memelihara ayam. Ya, benar. Ya, mantap. Anak-anak, kita sudah tahu. Disinilah kita bisa melihat mereka saling membantu satu dengan yang lain. Saling menolong satu dengan yang lain. Karena itulah keluarga yang saling mengasihi di dalam anggota keluarganya. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan dan kita warnai itu 1-3 hati. Nah, kalau kita tidak pernah lakukan itu, kita warnai hanya 1 saja. Kalau itu hanya kadang-kadang kita lakukan, kita warnai 2 hati. Nah, kalau itu sering kita lakukan, kita warnai 3 hati. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan, kegiatannya mengambil buku gambar dan pensil warna buat keluarganya. Misalkan, kita tidak pernah lakukan, berarti kita kasih 1 warna. Ya, kalau kita kadang-kadang lakukan itu, kita kasih 2 warna untuk hati. Nah, kalau kita sering lakukan, kita kasih 3 warna. Nah, di sini ya mungkin kita jarang lakukan, kita kasih 2 warna ya. Selanjutnya, kalau misalkan kegiatan kita menemani keluarga bermain, kira-kira berapa? Ya, tergantung yang kita lakukan ya. Misalkan di sini Pak Guru contohkan, kita sering lakukan ya, kita bersama keluarga seharian ya. Tentunya kita kasih 3 warna hati ya. Selanjutnya memasak bersama keluarga. Ya, mungkin ini kadang atau belum pernah. Ya tergantung kita di rumah kita masing-masing ya. Contoh kan, kita tidak pernah lakukan ya. Selanjutnya membawakan minuman untuk ayah. Apakah kadang-kadang, tidak, atau sering? Ya, tergantung. Kadang-kadang ya. Selanjutnya, menyiapkan buku pelajaran. Wah, ini kalau menyiapkan buku pelajaran, setiap hari kita harus lakukan itu. Berarti kita sering, ya, 3 hati. Nah, selanjutnya, merapikan tempat tidur. Setiap hari, ya memang harus setiap hari ya. Tapi kalau kita kadang-kadang ya 2 hati saja, ya kita warnai. Kalau misalkan menyapu halaman rumah, kadang-kadang kita lakukan. Meletakkan pakaian di lemari. Wah, kadang-kadang kita lakukan juga. Menyiram tanaman. Kadang-kadang juga. Menyiram tanaman tidak harus selalu setiap hari, tetapi kadang-kadang kita lakukan ya. Mengambil koran. Ya, kadang-kadang kita lakukan. Nah, anak-anak, inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita yang menunjukkan kita saling menolong satu dengan yang lain, kita saling membantu satu dengan yang lain. Ya, kalau kita menolong di tengah-tengah keluarga kita, ini menunjukkan bahwa kita saling mengasihi anggota keluarga kita.
antara ayah dengan ibu, ibu dengan ayah, ayah dengan anak, ibu dengan anak. Ya, begitu sebaliknya. Ini yang perlu kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, karena Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan teladan bagaimana kita harus saling menolong, saling membantu. Karena setiap dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu dicatat bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, menunjukkan bahwa betapa Tuhan sayang, Tuhan cinta dengan manusia. Ya, seperti itu kita akan akhiri untuk kegiatan kita kali ini. Kiranya kita tetap terus saling membantu, saling menolong di tengah-tengah keluarga kita sebagai wujud, sebagai pembuktian kita saling mengasihi dalam keluarga kita. Kita akan akhiri, kita bernyanyi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Tuhan Yesus, aku berterima kasih karena telah memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Ajarkan kami agar saling menolong satu dengan yang lainnya, sebagai wujud rasa sayang di antara kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau sudah menolong dan menuntun kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.